Tin. Suara klakson panjang menggema di tengah keramaian jalanan malam itu. Di balik kemudi mobil hitam mewah, seorang pria menghentakkan tangannya ke setir sambil mengumpat kasar. Sial. Kenapa aku ceroboh? Geramnya, suara rendahnya terdengar parau, seolah menahan gejolak yang tak mampu lagi ditutupi. Airlangga meraih dasinya, menariknya kasar hingga ikatannya lepas. Napasnya terengah. Dada dan lehernya terasa sesak, seolah ada tali tak kasat mata yang mencekik. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya lirih, namun penuh tekanan. Obatnya mulai bereaksi. Tiba-tiba, layar di dashboard menyala. Sebuah panggilan masuk dari Stephen. Airlangga menatap layar itu sebentar, ragu. Sebelum akhirnya menekan tombol jawab. Halo. Jawabnya dengan nada keras. Pak Airlangga sekarang di mana? Apa Anda baik-baik saja? Tanya Stephen terdengar dari seberang, terdengar khawatir namun penuh rasa ingin tahu. Airlangga meneguk ludah. Bibirnya menegang. Sedang mencari penawar. Obat ini menyiksaku, Stephen. Tubuhku rasanya panas. Kesadaranku mulai berkurang. Astaga, Pak, saya bisa bantu mencarikan wanita untuk Anda. Anda tidak bisa terus mengemudi dalam keadaan seperti itu. Sebaiknya Anda berhenti agar saya bisa menjemput. Tiba-tiba, tangan Airlangga mengepal. Ia menghentikan mobil mendadak di pinggir jalan. Aku tidak mau menyentuh wanita sembarangan. Teriaknya, membuat volume speaker mobil nyaris pecah. Apa kamu pikir ini cuma masalah fisik? Hah? Ini menghancurkanku dari dalam. Suasana hening sejenak. Hanya suara deru napas Airlangga yang memburu di dalam mobil. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena menahan beban yang sudah terlalu lama dipendam. Tenang, Pak. Saya khawatir. Stephen terdengar canggung. Kalau Anda butuh saya bisa langsung ke tempat Anda. Saya bisa carikan gadis yang bersih. Airlangga memejamkan mata, lalu menjawab pelan, aku mau ke kantor saja. Mungkin cuma itu satu-satunya tempat yang masih masuk akal buat saya sekarang. Putuskan semua kerja sama perusahaan kita dengan Malvin sialan itu. Saya mengerti, Pak. Dia dan putrinya harus membayar mahal apa yang sudah mereka lakukan padaku. Berani sekali putrinya menaruh obat pada minumanku. Maafkan atas kelalaian saya, Pak, jawab Stephen dengan penuh penyesalan. Aku juga ceroboh, sahut Airlangga. Sial, tubuhku rasanya seperti terbakar. Aku butuh pelampiasan, gumamnya seraya mematikan sambungan telepon sepihak. Tanpa menunggu lagi, ia menginjak pedal gas. Kesadarannya menipis, pandangannya mulai berbayang. Tapi tangan dan kaki masih terus bergerak otomatis, seperti tersisa satu naluri, kembali ke tempat yang familiar. Pintu gerbang kantor terbuka perlahan. Seorang pria berseragam security berdiri tegak, memberi hormat. Selamat malam, Pak Airlangga. Airlangga hanya mengangguk lemah. Mobilnya melaju masuk dan berhenti di parkiran tanpa presisi. Ban depan kanan menyentuh batas cat kuning, miring. Ia membuka pintu mobil dengan kasar dan keluar tanpa membawa apapun. Seorang petugas keamanan lain, berdiri di pintu utama, menghampirinya dengan langkah cepat. Pak, apa Anda baik-baik saja? Ada yang bisa saya bantu? Apa ada pekerjaan penting yang belum selesai? Airlangga menatapnya tajam, namun matanya tampak kosong. Saya bisa sendiri. Jangan ikut campur. Parkirkan saja mobilku. Siap, Pak. Brengsek, pengaruh obatnya kuat sekali, Malvin, akan aku buat kalian hancur karena berani menjebakku,
gerutu Airlangga dalam hati. Langkahnya mulai tak stabil, namun masih tegas. Ia berjalan menuju lift karyawan, melewati jalur yang jarang dilaluinya secara langsung. Sets. Airlangga mendesis merasakan kepalanya berdenyut, pandangannya mulai kabur. Petugas keamanan itu sempat menatap rekan kerjanya dengan tatapan heran. Kenapa Pak Airlangga masuk lewat lift staff? Biasanya dia langsung ke lift eksekutif. Iya. Gumamnya pelan. Lift terbuka. Airlangga masuk dan menekan tombol menuju lantai teratas. Begitu pintu lift tertutup, ia bersandar di dinding baja dingin itu, memejamkan mata. Tubuhnya semakin panas. Lehernya berkeringat, telapak tangannya gemetar. Ruang sempit itu seakan berubah menjadi oven yang mengurungnya hidup-hidup. Kenapa aku merasa seperti mau meledak? Desisnya. Ia menarik napas dalam-dalam, tapi udara terasa sesak. Obat sialan itu, efeknya semakin kuat. Kering. Dentang pelan terdengar saat lift kembali terbuka di lantai bawah. Seorang gadis muda masuk, mengenakan blus putih sederhana yang dipadukan dengan rok panjang hitam. Rambutnya diikat cepol asal-asalan, dan kedua tangannya memeluk erat setumpuk berkas. Airlangga melirik ke samping dengan mata yang mulai mengantuk. Pandangannya buram, tapi ia bisa melihat sosok itu masuk dan berdiri di depannya, tidak menyadari keberadaannya. "Kamu belum pulang?" tanya Airlangga pelan, suaranya serak dan lemah. Gadis itu menoleh sedikit, mengernyit. "Lembur, Pak. Deadline bagian saya besok pagi. Jadi harus selesai malam ini juga." Jawabnya datar tanpa menatap wajah Airlangga. Dia bahkan tidak mengenali siapa pria itu yang kini bersandar di dinding lift. Tiba-tiba, tubuh Airlangga kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke depan dan tanpa bisa ditahan bersandar ke arah gadis itu. Mas Pak, jangan sembarangan dong." Serunya refleks, mendorong pria itu menjauh dari bahunya. "Kalau capek ya jangan numpang sandar ke orang. Ini saya lagi bawa berkas, tahu nggak? Berat." Airlangga mendesah panjang, tak mampu membalas omelan itu dengan kalimat utuh. "Tolong aku, bantu ke ruanganku," ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Gadis yang ternyata bernama Kaira itu, mendengus kesal, masih belum sadar sepenuhnya siapa pria itu. "Lantai berapa? Saya bukan petugas kesehatan, loh. Ini jam lembur saya, bukan jam angkut orang pingsan." "Lantai paling atas ruangan saya, Airlangga," jawab pria itu lirih, hampir seperti gumaman. Kaira terdiam. Matanya langsung membelalak. Dia menatap wajah pria di sebelahnya lebih saksama. Meski rambut pria itu acak-acakan, dasinya terlepas, dan wajahnya penuh keringat, dia tak mungkin salah mengenali nama itu. Pak Airlangga," serunya kaget. Airlangga mengangguk pelan. Kaira menelan ludah. "Ya Tuhan, mimpi apa aku bisa ketemu langsung sama CEO perusahaan yang katanya arogan itu?" Gumamnya lirih dalam hati. Tanpa banyak protes lagi, dia meletakkan sebagian berkas di lantai lift, lalu memapa Airlangga dengan tangannya yang masih gemetar. Apa orang kaya setinggi dan sekekar ini badannya? Ya ampun, mana lagi repot. Sempat-sempatnya harus nolong Big Boss, geruru Kaira dalam hati. Bahu pria itu terasa panas. Kaira bisa merasakan keringat dingin mengalir melalui lengan jasnya. Sorot mata Airlangga tampak kosong, sayu dan seperti tidak sadar sepenuhnya. Pak, kenapa sih? Bapak keracunan atau kesurupan ya?" tanya Kaira panik, berusaha tetap tenang. "Terus jalan aja, jangan banyak tanya," jawab Airlangga lemah. Tidak punya tenaga untuk berdebat.
Dek, Dek, kenapa gadis ini wangi sekali? Jantungku bahkan sampai berdebar kencang. Monolog Airlangga dalam hati seraya menatap Kaira. Sesampainya di lantai paling atas, pintu lift terbuka dan Kaira terperangah melihat lorong megah yang tak pernah ia pijaki selama bekerja di perusahaan itu. Dengan susah payah, dia memapah tubuh Airlangga sampai ke depan ruangan dengan pintu bertuliskan CEO. Ya ampun, jadi ini ruangan bos besar perusahaan. Begitu masuk, ruang itu seperti dunia lain. Luas, modern, dengan panorama kasa yang menampilkan kilau lampu kota. Kaira hampir lupa bahwa pria di sampingnya tengah setengah sadar. Taruh saya di sofa. Setelah itu, kamu bisa pergi. Ujar Airlangga pelan sambil melangkah. Baik, Pak. Kaira menurunkan tubuh Airlangga dengan hati-hati. Airlangga memejamkan mata meski gestur tubuhnya nampak gelisah. Saya permisi, pamit Kaira. Ia melangkah menuju pintu, hendak berbalik keluar saat tiba-tiba terdengar suara. Bruh. Sesuatu jatuh dari belakangnya. Astaga. Kaira langsung berlari kembali ke belakang. Dia terpaku melihat Airlangga meringkuk di lantai, satu tangan memegangi dadanya, wajahnya pucat. Ruang itu yang awalnya megah, kini berubah menjadi tempat krisis. Bapak baik-baik saja. Mau saya panggilin ambulan? Airlangga mengangkat wajahnya perlahan. Dengan sisa tenaga, tangannya terulur, menggenggam kedua pipi Kaira dengan lemah. Tolong saya, tubuh saya rasanya panas. Saya akan memberikan apapun yang kamu mau. Ucapnya, suara itu pecah di ujung, nyaris seperti jeritan orang yang putus asa. Kaira tercekat. Napasnya memburu. Maksud, Bapak, apa? Tolong bantu saya melepaskan rasa panas ini. Saya akan memberi berapapun yang kamu minta, lirik Airlangga di sela kesadaran yang tersiksa. Saya tidak mengerti maksud Anda, saya permisi. Sahut Kaira mulai merasa tidak nyaman dengan tatapan Airlangga. Tunggu. Airlangga mencengkram tangan Kaira, menahannya pergi. Jangan tinggalkan saya seperti ini. Kaira melepaskan tangan Airlangga. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau melakukan hal yang tidak benar. Silakan Bapak cari orang lain saja. Airlangga mengambil remote kecil yang ada di atas meja. Dia menekan tombol warna merah. Kaira melangkah menuju pintu berusaha membukanya. Pak Airlangga, apa yang Bapak lakukan? Tanyanya dengan wajah merah padam. Aku butuh kamu. Suara Airlangga terdengar berat, serak. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya untuk. Tapi bukan dengan cara menahan orang di ruangan terkunci seperti ini. Kaira panik. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Mencari jalan keluar lain tapi sayangnya nihil. Aku lupa ini lantai paling tinggi. Pintunya akan kubuka, tapi tolong. Bantu aku dulu. Aku sudah tidak kuat menahannya lagi. Aku akan menjelaskannya. Tidak ada yang bisa Anda katakan yang akan membuat saya nyaman berada di sini. Kaira menggertakkan giginya, matanya berkaca-kaca, bukan karena lemah, tapi karena kecewa. Ia sangat menyukai pekerjaannya di perusahaan Airlangga. Meski masih berstatus magang, teman satu ruangannya baik dan perhatian. Ia tidak percaya jika CEO yang terkenal arogan itu nyatanya tidak seperti yang dibayangkan. Aku sedang dalam kondisi buruk. Kamu tidak tahu seperti apa rasanya dikhianati semua orang yang seharusnya kamu percaya. Aku hampir mati. Aku kehilangan kontrol. Airlangga mengacak rambutnya sendiri. Matanya merah,
seolah tak tidur berhari-hari. Kaira terdiam sesaat. Napasnya masih tak stabil, tapi ia tetap waspada. Kalau Anda kehilangan kendali, cari psikiater, bukan saya. Jawabnya dingin. Airlangga menunduk. Tangan besarnya mengepal, tubuhnya bergetar menahan sesuatu. Entah amarah atau kehancuran dalam dirinya sendiri atau karena reaksi obat yang sudah menguasai. Dia berdiri dengan sempoyongan mendekati Kaira. "Tolong jangan dekati saya, Pak. Saya tidak segan menghajar Bapak," ancam Kaira. Airlangga tersenyum kecut lalu tatapannya mengunci Kaira. "Kamu tidak takut aku pecat? Saya tidak peduli." Kaira meronta seraya memukul dada bidang Airlangga yang terasa seperti tembok kokoh. "Baf! Minggir!" Suara Kaira bergetar, dipenuhi kepanikan. "Pak, saya memang butuh pekerjaan. Tapi saya tidak mau diperlakukan seperti ini." Kaira melayangkan tinju ke arah wajah Airlangga. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, tangannya sudah lebih dulu ditahan, dijepit kuat oleh tangan besar Airlangga. Tatapan Airlangga yang gelap dan intens seolah-olah mengatakan, "Jangan pergi. Aku membutuhkanmu. Saya gak peduli." Kaira, yang tak kehabisan akal, segera menggigit tangan Airlangga dengan sekuat tenaga. Rasa sakit menusuk di giginya, namun ia mengabaikannya. Ia mendorong tubuh pria itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa. "Jangan pergi!" Rintih Airlangga, suaranya terdengar parau, langkahnya sempoyongan. "Aku mohon, tolong bantu aku." Kaira menggelengkan kepala, menolak dengan gigih. "Jangan mendekat. Anda sudah gila, iya. Ini salah, aku nggak mau." Airlangga tidak menjawab. Ia semakin mendekati Kaira, langkahnya pasti dan penuh tekad, hingga Kaira merasa terpojok, terjebak di sudut ruangan yang sempit. "Saya akan membayar kamu berapapun, tapi tolong bantu saya," ujarnya memohon. Airlangga tidak bisa menahan diri lebih lama. Ia segera menggendong Kaira, tubuh mungil Kaira terasa ringan di gendongannya. Dia membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang ada di balik lemari besar. "Pak Airlangga, lepaskan aku." Airlangga menjatuhkan Kaira di kasur ukuran single itu. Degup jantung Kaira berpacu kencang, seperti mau melompat keluar dari tempatnya. "Aku tidak ingin menyakitimu," kata Airlangga lirih. "Tapi Anda sudah menyakiti saya. Anda membuat saya takut." Kaira merangsek mundur, tubuhnya menggigil. "Dan orang seperti Anda tidak pantas meminta pengertian." Airlangga menatapnya. Kali ini tidak menyeramkan, justru tampak seperti pria patah yang benar-benar kehilangan arah. Tapi Kaira tahu, simpati bisa jadi perangkap. Ia tidak akan masuk ke sana. "Pak Airlangga, jangan!" Pekik Kaira ketika Airlangga menarik kemejanya dengan sekuat tenaga. Seketika, B4 Ju itu robek, mengungkapkan tubuhnya yang gemetar. "Dasar bos G. F." Belum sempat Kaira melanjutkan umpatannya, Airlangga sudah lebih dulu Mi-1 umat BIP-1R-nya, menghentikan teriakannya. Tangan kanannya mengunci tangan Kaira. Keesokan paginya, "Sets!" Airlangga mendesis. Kepalanya berat, dan tubuhnya seolah baru saja dibenturkan ke dinding. Ia berbaring di ranjang di sebuah ruangan rahasia, mencoba membuka mata yang lengket karena terlalu lama tertutup. Terdengar ketukan dari luar. "Tok, tok. Pak Airlangga. Ini Stephen." "Apa? Bapak ada di dalam? Kita ada rapat pukul 10 nanti." Airlangga mengerang pelan. Suara itu memaksanya untuk membuka mata sepenuhnya. "Pak, saya izin masuk." Suara Stephen terdengar lagi karena tidak ada tanggapan.
Cahaya yang masuk membuat kepalanya berdenyut hebat. Ia memalingkan wajah ke samping, mencari sosok gadis yang semalam menolongnya. Kemana gadis itu? Tapi tak ada siapapun. Hanya sebercak darah di atas spray putih. Dan sehelai kemeja putih yang sobek di bagian bahu tergeletak tak jauh dari sofa. Airlangga tertegun. Tatapannya kosong beberapa detik sebelum ia mengumpat pelan. Sialan. Apa yang sudah aku lakukan semalam? Gumamnya. Tangannya langsung menyibak selimut yang menyelimuti sebagian tubuhnya. Ia berdiri dan berjalan tergesa ke kamar mandi. Begitu air dari shower mengguyur kepalanya, ia menunduk, menekuk lutut, dan bersandar pada dinding marmer dingin. Kedua telapak tangannya menekan pelipis. Pak, saya memang butuh uang. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Bayangan semalam muncul satu persatu. Wajah Kaira yang cemas. Sentuhan tangannya. Airlangga yang minta bantuan. Dan setelah itu, kabur. Samar. Tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Tangan Airlangga mengepal, menghantam dinding. Brengsek. Aku sudah merusak gadis itu, desisnya lirih, nyaris tak terdengar. Rasa bersalah mengalir deras, membuatnya mual. Bukan karena jijik pada Kaira, tapi pada dirinya sendiri. Pada kehilangan kendalinya semalam. Pintu ruangan terbuka perlahan. Stephen masuk dengan langkah hati-hati setelah menggunakan kunci cadangan yang hanya dimilikinya atas izin pribadi dari Airlangga. Pandangan Stephen membentur ruang kerja yang berantakan. Sofa miring. Bantal berserakan. Berkas berhamburan di lantai. Astaga, apa yang sudah terjadi semalam? Gumam Stephen, nyaris tidak percaya dengan pemandangan yang dilihatnya. Tak lama, Airlangga keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan kemeja bersih, dasi belum terikat sempurna, dan celana panjang kerja. Rambutnya masih basah, meneteskan air ke lantai. Stephen menoleh cepat. Pak, apa Anda baik-baik saja? Tadi saya ketuk dari luar, tapi tidak ada respons. Airlangga hanya mengangguk singkat, wajahnya datar namun lesu. Minta tolong rekaman CCTV semalam. Suruh kepala keamanan kirim langsung ke ponselku. Stephen terdiam sejenak, bingung, tapi tidak bertanya. Baik, Pak. Saya hubungi sekarang, ujarnya sembari menarik ponsel dari saku. Ia segera menelpon komandan security. Halo, Pak. Tolong kirimkan rekaman CCTV semalam dari jam 7 malam sampai sekarang. Iya, seluruh lantai atas. Lakukan dengan segera. Ini penting.